Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan pecinta zat imam yang selalu kami cintai, saat ini mari kita mengaji lagi kitabnya Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad. Kitab nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Menjadikan keberkahan bulan Ramadan ini, mari kita mengambil barokah dari kajian-kajian kitabnya Imam Al-Ghazali. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa qarabatin wa ila hadratin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa alihi wa sahbihi wa sahabati wa qarabatin husnul rasyad al-qadar jalani wa ila hadratin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu ووصل إلى أرواح شيخنا مشايخنا وجميع العلماء الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji lillahi, ialah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Wal aqibatu, adapun kesudahan, hal yang dipuji, lil muttaqin, ialah diperoleh bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu mendapat akhir daripada hal-hal yang dipuji ataupun keselamatan ya. Selain orang yang bertakwa maka tidak mendapat al-aqibah. Wassalatu rahmat Allah wassalamu, dan keselamatan ala nabihi, semoga tetap kepada Nabi Allah, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan kepada keluarga Nabi ajma'in. I'lam, ketahuilah, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazima khidmat asy-syaikhil imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. I'lam, ketahuilah, anna wahidan, sungguh seseorang, minat talabati, dari santri atau mahasiswa, al-mutaqaddimin, yang dulu, santri lawas, lazimah, menetapi, khidmatas syaihi, melayani syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, yaitu Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ketahuilah bahwasanya ada seorang dulu, kata Imam Al-Ghazali, santri yang menetap belajar kepada Imam Al-Ghazali. Qaddasallahu ruhahu. Mudah-mudahan mensucikan Allah ruhahu terhadap ruhnya Imam Al-Ghazali. Wastaghalah, dan sibuk, tolabah atau santri tadi, bitahsili dengan menghasilkan ilmu, membaca atau mencari ilmu, wa qiraatil ilmi, yaitu membaca ilmu, alaihi, pada imam, hatta, sampai jemaah mengumpulkan, menyusun tolabah santri itu, daqaiqul ulum, terhadap lembut-lembutnya ilmu, sampai dia mengumpulkan ilmu, wastakmalah, dan menyempurnakan tolabah atau santri, wastakmalah, dan menyempurnakan orang yang mencari ilmu itu atau melengkapi fadaila nafsihi, terhadap keutamaan dirinya. Sumah, lalu, innahu, sesungguhnya, tolabah atau santri, sumah innahu, maka lalu sesungguhnya, tolabah tafakkar, memikirkan santri tadi, yauman, pada suatu hari, fi hali nafsihi, terhadap keadaan dirinya. Jadi
ada seorang santri yang sudah belajar ilmu kepada Imam Al-Ghazali, dan pada suatu hari santri itu berpikir, merenung keadaan dirinya. Wa khatara ala balihi, wa khatara dan terlintas ala balihi atas pikirannya santri atau tolabah santri tadi itu. Wa qala dan berkata, tolabah ini sesungguhnya diriku qara'tuh membaca, diriku anwa'an terhadap jenis-jenis ilmu, beberapa ilmu minal ulumi dari jenis-jenis ilmu. Kemudian santri tadi yang sudah menekuni banyak ilmu, membaca banyak ilmu, maka santri tersebut merenung keadaan dirinya tentang ilmu yang sudah dipelajarinya itu. Wasaraftu roya'ana umri, dan menggunakan diriku roya'ana umri terhadap kebaikan dari umurku, mencurahkan segala masa remajanya ala ta'allumiha, belajar ulum, wa jam'iha dan menyusun ulum, dan aku sudah mencurahkan segala kemampuanku di masa mudaku mempelajari ilmu-ilmu dari guruku, kata santri ini. Wala ana sekarang yang bagi pantas li bagi diriku an a'malah mengetahui diriku ayyu nau'iha apa saja jenis-jenisnya ilmu yang fauni yang bermanfaat ilmu ini kepadaku dan besok. Lalu santri tadi merenung ilmu apa saja dari jenis-jenis ilmu yang saya pelajari itu, ilmu yang menjadikan diriku bermanfaat, bisa menyelamatkanku besok. Wa yu'annisuni fi qabri, dan menyelamatkan atau meneduhkan, membimbing ilmu itu fi qabri, di dalam kuburku, kata santri ini. Jadi santri ini sudah alim, sudah pintar, tetapi dia merenung dari apa bacaan-bacaan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya sewaktu mondok dulu dari gurunya. Apa saja ilmu yang sudah saya pelajari, kata santri itu, yang menjadikan besok memberikan penolong bermanfaat kepadaku dan menolong pada saat diriku ada di kuburan, kata santri ini. Wa ayyuha dan ilmu apa? Wa ayyuha dan apa? Ilmu apa saja ya, la yunfa'uni yang tidak memberikan manfaat ilmu ini kepadaku hatta sehingga atruku ninggal atau aku meninggalkan diriku terhadap ilmu, atau ayyuha. Jadi ilmu apa saja yang menjadikan manfaat kepada diriku dan ilmu apa saja yang tidak menjadikan manfaat kepadaku dari ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari itu, sehingga aku nanti akan meninggalkan ilmu-ilmu yang tidak manfaat itu, yang tidak memberikan manfaat itu kepada diriku, kata santri ini. Kama sebagaimana qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdu Allah, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung bika kepada engkau, mina ilmin dari ilmu la yanfa'u yang tidak bermanfaat. Fastamarrat maka selalu senantiasa hadhil fiqratu pemikiran pada santri itu, yang santri yang belajar kepada Imam Al-Ghazali tadi ini, pikiran itu masih terlintas di dalam hatinya ya, atau terlintas di dalam diri orang tersebut, hatta kata sehingga pada akhirnya menulis santri itu ila hadrati Syekh Hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali, menulis surat di hadapan Syekh Hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, sampai akhirnya dia menulis surat kepada gurunya Imam Al-Ghazali atas apa yang telah dialaminya oleh santri tersebut. Istiftaan dengan meminta fatwa, wasa'alahu dan meminta santrihu terhadap Imam Al-Ghazali ya, masailah terhadap jawaban dari masalah-masalah yang telah dialaminya itu, wal tamasah dan menginginkan, memegang ya, nasihat wa du'aan dan doa dari gurunya. Qala
Maka Imam Ghazali mengatakan, qalah, maka berkata si murid tadi, wa in kana musannafatu syaihi, walaupun ada karangan karya-karya dari guruku Imam Al-Ghazali kal Ihya, seperti kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selain kitab Ihya, tastamilu mengandung apa karangan tadi itu, musannafat ini, ala jawabi masailihi, terhadap jawaban permasalahan diriku. Walaupun sebetulnya kata santri ini banyak karangan-karangan guruku, kitab-kitab berupa ya seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya yang menjadikan apa jawaban kepada persoalanku, tetapi diriku ingin meminta langsung kepada Syekh untuk menulis apa risalah atau kitab kecil ya, agar supaya bisa untuk aku ikuti, kata santri ini. Walakin, tetapi maksud tujuanku, kata santri ini, ayyaktubah, menulis, menginginkan diriku, ayyaktubah, menulis, asy-syaikh Imam Al-Ghazali hajati, kepada hajati untukku, fi waraqatin, di dalam kertas kitab ya, takunu, ada, yang ada waraqah ma'i, itu bersama diriku, muddata hayati, selama kehidupanku. Tetapi diriku itu tidak cukup dengan kitab-kitab yang apa namanya, yang dikarang oleh guru-guruku Imam Al-Ghazali. Yang dimaksud oleh santri ini, walakin maksudku, keinginanku, kata murid ini, ayaktuba syayyu hajati, guruku ingin menulis langsung di dalam lembaran-lembaran kertas, agar supaya apa yang ditulis oleh guruku tersebut bermanfaat bagi diriku. Wa a'malu, dan mengamalkan, menjalankan diriku, bima, terhadap sesuatu fiha, yang ada di dalam waraqat tadi, muddata umri, selama muddata umri, sepanjang umurku, agar supaya aku mengambil manfaat atas tulisan yang ditulis oleh guruku tadi itu, insyaallah taala. Fayaktubu, maka menulis asy-syaikh hadhihi risalah, terhadap kitab ya, ilaihi, untuk menjawab, atau ilaihi, kepada santrinya itu, fi jawabihi, di dalam menjawab persoalan keresahan yang ada pada pikiran santri tersebut. Imam Al-Ghazali menulis untuk menjawab dari apa yang menjadi keinginan santrinya itu. Wallahu a'lam. I'lam, ketahuilah, ini pesannya Imam Al-Ghazali yang pertama ya. Ini suratnya Imam Al-Ghazali yang pertama, atau pesan-pesannya kepada muridnya. Pembukaan, i'lam, ketahuilah, ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali. Ya, memposisikan seorang guru itu kepada anak. Apa santri ya diposisikan oleh guru itu sebagai anak, sebagaimana memposisikan apa Nabi kepada umatnya. Ilam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, wal muhibbu, dan yang aku cintai, yang tercinta, al-aziz, yang mulia. Atalah, mudah-mudahan memanjangkan Allah baqa'ah, terhadap umurmu, bi ta'atihi, dengan selalu taat kepada Allah. Mudah-mudahan engkau panjang umur dan mengerjakan atau selalu taat kepada Allah. Wasalaka, dan memudahkan, menunjukkan Allah bika, kepadamu, sabila ahibaihi, terhadap jalan kekasih-kekasihnya. Anna mansuran nasihati, sesungguhnya penjelasan atau sesungguhnya nasihat ya, nasihat yang saya sebar ini, yuktabuh, ditulis, min ma'adanir risalati, dari sumber risalah. Ingkana, jika ada, qad balagaka, sungguh sampaikah kepadamu, minhu, dari risalah, nasihatun, nasihat. Fa ayyu hajatin, maka maka keinginan apa, lakah, bagi dirimu, fi nasihati, untuk mengambil nasihatku. Maksudnya, jika apa yang aku tulis ini sudah sampai kepadamu, lalu nasihat apa yang kamu inginkan dariku, kata Imam Al-Ghazali. Wa illam yabluka
fakulli wa illam yabluka, dan jika tidak sampai apa nasihatkah kepadamu, fakul katakanlah li kepadaku, madza apa hasolta yang engkau hasilkan fi hadis sinin di dalam tahun-tahun al-madiyati yang sudah terlewat. Dan jika tidak sampai nasihatku kepadamu, lalu apa yang telah kamu hasilkan dari tahun-tahun yang sudah lampau, dari apa masa-masa yang dulu, apa saja yang kamu lakukan. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Ayuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Min jumlati ma, sebagian dari nasihat nasuha yang memberikan nasihat bihi dengan emak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebagian nasihat yang telah Rasul katakan ummatahu kepada umatnya Rasul, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi ta'ala anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa ini mur'un dhahabat sa'atun min umrihi min ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati la jadirun an tatula alaihi hasaratuhu wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatahajjaz ilan nar. Ini nasihat Imam Al-Ghazali tentang nasihat yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatu i'radillahi ta'ala, tanda-tanda berpalingnya Allah Ta'ala anil abdi, kepada seseorang, dari hamba, ya, kepada hamba. Jadi tanda-tanda Allah itu tidak peduli kepada hamba. Istighaluhu, sibuknya hamba, bima, terhadap sesuatu, la ya'nihi, yang tidak memberikan faidah, mahu, terhadap abdun. Jadi tanda-tandanya Allah itu tidak peduli kepada seseorang, yaitu orang tersebut sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada faidahnya, tidak memberikan nilai manfaat kepada orang itu di dalam segala aktivitasnya. Ya, jangan mencari sesuatu yang tidak memberikan manfaat, baik dunyawiyun atau ukhrawiyun, baik manfaat itu bersifat ukhrawi maupun duniawi. Wa ini meruhun, dan sesungguhnya diri seseorang, zahabat, yang hilang, sa'atun, sa'ah, sebentar, 1 jam, min umrihi, dari umurnya, min ghairi ma, dari selain sesuatu, huliko, yang diciptakan, lahu, bagi ma, minal abadi, min ghairi ma, dari sesuatu barang, huliko, yang diciptakan, imru'un lahu, bagi ma, minal ibadati, dari ibadah, la jadirun, maka pantas atau sepatutnya, antatula alaihi hasaratuhu, panjang, alaihi, terhadap imru'un, hasaratuhu, penyesalannya imru'un tadi itu. Maksudnya apa? Sesungguhnya seseorang yang hilang pada dirinya 1 jam saja kebaikan dari ibadah, seseorang yang hilang pada diri orang tersebut sebentar saja yang tidak melakukan ibadah, la jadirun an tatula alaihi hasaratuhu, maka baginya orang tersebut pantas, sepatutnya menyesal. Jadi seseorang di dalam hidupnya ini sebentar saja, kalau itu tidak digunakan untuk berbuat kebaikan ibadah, maka mestinya orang tersebut ini ada pada penyesalan di akhirat nanti. Waman, bagi siapa jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu an syarrihi falyatahajjaz ilan nar. Waman, bagi siapa jawazah, yang melampaui, man, arba'ina, umur 40 tahun, walam yaghlib, dan tidak mengalahkan, khairuhu, kebaikannya, man, ala syarrihi, mengalahkan terhadap kejelekannya orang tersebut, falyatahajjaz, maka hendaklah bersiap-siap, ilan nar, masuk neraka. Jadi bagi siapa yang umur 40 tahun, orang tua sudah, tetapi kebaikannya itu lebih rendah daripada kejelekannya, kebaikan tidak mengalahkan terhadap kejelekannya, maka siap-siaplah orang tersebut masuk neraka. Karena memang umur 40 tahun itu umur di mana seseorang sudah ada pada kematangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun ini menerima wahyu, diangkat menjadi nabi. Jadi
apa misterinya ya. Orang yang sudah sampai umur 40 tahun ini sudah di situ menjadi tanda-tanda melakukan sesuatu apa yang telah dilakukan. Apakah dia lebih banyak amal kebaikannya ataupun lebih banyak ya amalan-amalan kejelekannya. Kata di dalam hadis ini, kalau orang itu sudah sampai umur 40 tahun, kejelekannya ini masih kejelekannya ya masih mengungguli lebih banyak daripada kebaikannya. Melakukan kejelekan lebih banyak daripada melakukan ketaatan, kebaikan. Maka sudah siap-siaplah, harus khawatir maksudnya ini. Ya bukan memberikan arti anak muda tidak harus siap-siap melakukan kebaikan, bukan seperti itu. Akan tetapi orang yang sudah memiliki batas ambang, orang ini kan memiliki batas ambang umur ya. Kalau sudah 40 tahun ya biasanya orang itu tidak akan berubah lagi. Apa yang telah dilakukan oleh orang yang sudah berusia 40 tahun lebih terhadap aktivitas yang dilakukan sehari-hari itu menunjukkan cerminan pada diri orang itu. Kalau kebaikannya lebih mengalahkan ya, kebaikannya mengalahkan kepada kejelekannya, berarti orang yang beruntung. Kalau kejelekannya mengalahkan kebaikannya, maka siap-siaplah. Wa fi hadhihi nasihati, dan di dalam nasihat ini kifayatun, cukup li ahli ilmi, bagi orang yang memahami hadis tadi ini. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, an-nasihatu, nasihat suhlatun, sahlatun, mudah, gampang orang itu memberi nasihat. Wal muskilu, yang susah, kubuluha, menerima nasihat. Kata Imam Al-Ghazali, memberi nasihat itu mudah. Apa hanya sebatas omongan, sebatas bicara, tapi kalau mengambil, menerima, melaksanakan nasihat itu susah. Li'annaha, kenapa kok susah untuk menerima nasihat itu? Li'annaha, karena sesungguhnya nasihat ini fi madzaqi madba'il hawa, karena ada pada rasa enaknya menuruti hawa nafsu. Karena untuk menerima nasihat ini ada pada seseorang yang lagi enak-enaknya menuruti hawa nafsu, susah sekali. Murratun, itu pahit bagi mereka, susah, pahit. Idzil manahi, karena sesungguhnya perkara yang dicegah, yang dilarang, mahbubatun, biasanya itu disenangi fi qulubihim, di dalam hatinya orang yang menuruti hawa nafsu itu. Makanya susah kalau dicegah untuk melakukan dicegah terhadap hal-hal yang dilarang, itu susah sekali orang ini untuk tidak mengikutinya, tidak terjerembab kepada hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena hawa nafsu ini, keinginan untuk melakukan kepada hal yang dilarang itu sangat kuat sekali, sehingga susah untuk menerima nasihat, kata Imam Al-Ghazali. Wa alal khusus, lebih-lebih liman, kepada orang, kana ada man tolibal ilmi, ada di dalam posisi mencari ilmu ar-rasmi, hanya sebatas sebagai pengetahuan saja. Lebih-lebih ini terjadi pada pelajar ataupun mahasiswa yang mengambil ilmu hanya sebatas ya angga-anggaan, sebatas ilmu itu bagian dari pengetahuan, tidak diamalkan. Wa mustaghilan, dan sibuk fi fatlin nafsih, hanya untuk memperindah diri. Wa manaqibid dunya, dan keindahan dunia saja, hanya mencari unggul-unggulan saja, reputasi, mencari nama baik, tidak untuk diamalkan. Fa innahu, maka sesungguhnya talibul ilmi ar-rasmiyah tadi itu, yahsibuh, menyangka mereka itu, annal ilma, sesungguhnya ilmu, al-mujarradah, yang sepi dari amal, lahu, baginya, sayakunu, ada ilmu itu, najatahu, itu memberikan keselamatan bagi talibul ilmi, wa khalasahu, dan menyelamatkan talibul ilmi fihi, di dalam ilmu. Wa annahu, dan sesungguhnya ilmu, mustaghnin, tidak butuh, anil amal, dari amal. Jadi lebih-lebih, kata Imam Al-Ghazali, bagi pelajar yang hanya sekedar ya ilmu itu dijadikan sebagai keindahan dirinya, sebagai bagian daripada pengetahuan, tidak untuk diamalkan, itu menyangka mereka bahwa ilmu itu akan menyelamatkan, memberikan manfaat kepada diri orang tersebut. Bukan seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Dan menyangka mereka itu bahwa ilmu ini cukup tanpa amal.
ilmu itu tidak butuh amal. Wahada inilah yang i'tiqad, keyakinan atau sangkaan bagi orang yang menyangka bahwa ilmu tanpa amal itu cukup. I'tiqadul falasifati, yaitu i'tiqadnya ahli filsafat. Subhanallahil azim, subhanallah, kata Imam Al-Ghazali. Tidak begitu, kata Imam Al-Ghazali. La ya'lamu, tidak mengerti, hadal maghruru, orang yang tertipu, anahu, sungguhnya dhamir sa'an, hina tatkala hasalah, menghasilkan orang tersebut al ilmah, terhadap ilmu, id, karena lam ya'mal, tidak menjalankan atau tidak mengamalkan orang itu bihi, dengan ilmu tadi, takunu, ada hujjatul, al hujjatu, kekuatan atau argumentasi, alaihi, terhadap orang tersebut, akadah, itu lebih kokoh atau lebih kuat. Tidak seperti itu ketika ilmu tidak seperti sangkaan orang-orang yang tertipu, bahwasanya ketika orang tersebut menghasilkan belajar ilmu tanpa ilmu itu diamalkan, mereka memperoleh ilmunya hanya sekedar untuk menjadikan kekuatan di dalam berhujjah itu lebih kokoh. Malah ini menjadikan bahaya kepada orang tersebut. Kama sebagaimana qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Asyaddun nasi, paling beratnya siksaan manusia, paling beratnya ya manusia, adzaban, siksaan, yaumal qiyamati, di hari kiamat, alimun, yaitu orang alim, la yanfa'uhu, orang yang berilmu, ya, la yanfa'uhu, yang tidak memberikan manfaat, hu, terhadap orang itu, Allah bi ilmihi, sebab ilmunya orang tersebut. Ini pegangan bagi para guru, pegangan bagi para ya orang alim, bahwasanya Allah akan murka ataupun siksaan pedih bagi mereka itu tatkala mereka memiliki ilmu tapi tidak memberikan manfaat ilmunya itu kepada orang tersebut.